hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut materi kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, yang mimpin doa kita pada pagi hari ini adalah Musdalifah, ketua kelas kita. Silakan maju Musdalifah ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa harus mengetahui arti daripada malaikat Allah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Kemudian harus mengetahui nama-nama malaikat Allah, tugas-tugas malaikat, dan hikmah bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah. Ya, baiklah, kita akan lanjut pada materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Semuanya perhatikan ke papan tulis, ya. Di sini di layar sudah ada beriman kepada malaikat Allah, ya. Di sini iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Dua. Adalah rukun iman yang kedua. Keberadaan malaikat itu bersifat gaib. Apa itu gaib? Gaib itu kita tidak bisa lihat. Artinya tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Panca indera kita itu yang mana? Adalah mata.
memberikan rezeki itu lewat malaikat Mikail. Kemudian Israfil. Maniam sangkakala. Apa itu sangkakala? Trompet. Itu ditiup pada hari apa? Kiamat. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup trompet, seluruh dunia mendengar bunyi daripada trompet itu. Ya, seluruh dunia. Berarti itu pertanda akan tiba hari kiamat. Itu kalau sudah ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Itu udah tugas daripada malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel tugasnya mencabut apa? Nyawa siapa yang dicabut? Nyawa siapa? Iya, nyawa yang diciptakan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu malaikat juga kan yang cabut itu? Hewan sama tumbuh-tumbuhan, ya? Hah? Siapa yang cabut? Ya, malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa. Jadi kalau manusia mau meninggal, itu nanti dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sakit enggak nyawa yang dicabut itu? Tergantung dari amal perbuatan masing-masing. Ada orang susah matinya, mau menembuskan nafas terakhir itu susah dia. Tergantung dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian malaikat terakhir mencatat amal kebaikan. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, yang mencatat amal kita adalah malaikat terakhir. Ini kita tidak lihat loh. Kita tidak lihat ini malaikat ini. Tetapi nanti pada saat penimbangan amal, ya, nanti ada namanya kalau kita sudah hari kiamat dikumpulkan ada penimbangan amal. Amal sekecil apapun yang kita buat dicatat oleh malaikat terakhir. Itu kita tidak tahu, kita tidak lihat, tetapi tercatat nanti di sana. Ya, yang mencatat ini malaikat terakhir. Kemudian malaikat siapa lagi nih? Ya, malaikat Atid. Di bawahnya ada kelihatan malaikat Atid. Kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Malik pintu neraka. Mungkar dan Nakir ya menanyakan kita pada saat di dalam kubur. Siapa yang mau ditanya malaikat Mungkar dan Nakir? Hah? Mau enggak ditanya? Takut? Siapa yang takut? Rahmat takut enggak? Masa Rahmat takut? Ya. Kemudian sesudah kita mengetahui tugas daripada malaikat, kita akan mengetahui sifat-sifat daripada malaikat Allah. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya atau namanya nur. Nur atau cahaya. Kemudian dia bersifat gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat. Kemudian dia tidak pernah membangkang kepada Allah. Berbeda dengan jin. Manusia itu kadang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau berbuat baik, mau berbuat kejahatan aja, sama dengan jin, setan. Ya, setan itu pembangkang, suka menggoda manusia, iblis itu ya. Kemudian malaikat tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Itu sifatnya. Kalau hari kiamat dia tidak akan sampai hari kiamat datang dia tidak akan meninggal. Kalau kita manusia ada yang meninggal, Nabi juga meninggal. Kemudian
tidak memiliki rasa sombong. Kemudian dapat mengubah bentuk menjadi makhluk yang lain atas kehendak Allah. Jadi sifat-sifat malaikat itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi kita tidak tahu malaikat itu laki-laki atau perempuan. Kita tidak tahu. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Kemudian apalagi adalah hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Ya. Hikmahnya yang pertama
saudaranya ada 6. Ya, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum ibu guru memberikan tugas. Ada? Ya, silakan. Malaikat itu tercipta dari apa? Apa? Malaikat itu tercipta dari apa? Malaikat diciptakan Allah dari apa? Dari cahaya. Cahaya itu namanya nur. Ya? Ya? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang ibu guru akan memberikan tugas. Ya? Akan memberikan tugas. Dibagi berapa kelompok? 1, 2, 3. Bagi 4 kelompok. Jadi